Ditemukan 3 jasad perempuan dalam kondisi yang mengenaskan. Bukan hanya dihilangkan nyawanya, ketiga korban juga mengalami tindakan yang tidak senonoh. Pelaku diketahui punya obsesi terhadap perempuan-perempuan muda. Bahkan, ternyata pelaku telah menjalankan aksi kejamnya selama bertahun-tahun. Kasus ini adalah tentang kejahatan yang muncul karena pergaulan yang salah. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Jasad seorang perempuan ditemukan mengambang di sebuah sungai. Ketika dievakuasi, keadaannya sudah sangat mengerikan. Jasad sudah membusuk dan juga beberapa bagian bajunya robek. Yang paling aneh, sobekan baju tersebut juga ada yang terlilit di lehernya korban. Korban meregang nyawa karena kehabisan oksigen yang bisa disebut juga dengan asfiksia. Ketika seseorang mengalami asfiksia akibat tekanan keras yang disengaja pada lehernya, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Tekanan pada leher, terutama di bagian pembuluh karotis, dapat menghambat aliran cairan tubuh dari jantung ke otak. Dan ini terjadi dalam hitungan detik. Dapat juga terjadi sumbatan jalan napas karena tenggorokan tertutup dan suplai oksigen ke paru-paru terhenti. Korban bisa kehilangan kesadaran dengan cepat, yaitu dalam waktu 10-15 detik. Jika arteri karotis tertutup sepenuhnya, akan muncul PTK atau bintik-bintik merah di mata dan juga di bagian wajah akibat pecahnya pembuluh. Ini disebabkan peningkatan tekanan pada arteri tadi. Selain itu juga ada resiko patahnya tulang hyoid atau tulang kecil di bagian tenggorokan yang patah akibat tekanan kuat. Ini sering ditemukan pada kasus penekanan pada leher yang fatal. Akibat hal tersebut, korban bisa meregang nyawa kurang dari 5 menit jika suplai oksigen benar-benar terhenti. Setelah korban diperiksa, ternyata juga ditemukan adanya tanda perlakuan tidak senonoh pada korban. Dan yang paling aneh, ternyata juga ada beberapa batu besar di bagian kantung bajunya korban. Kenapa ya? Kok sampai ada batu di kantongnya? Teman-teman, hal ini sering ditemukan pada jasad yang sengaja ingin ditenggelamkan oleh pelaku penghilangan nyawanya. Karena sebenarnya tubuh manusia akan mengambang jika berada dalam air. Ini menunjukkan kalau korban saat itu berusaha ditenggelamkan oleh para pelaku. Pelaku menggunakan batu-batu sebagai pemberat supaya jasad korban tidak mengambang. Diharapkan nanti bukti kejahatannya tidak akan ketahuan. Terus kenapa korban masih bisa mengambang? Ini disebabkan tubuh korban sudah mencapai tahap pembusukan bloating atau pembengkakan. Dalam proses pembusukan, aktivitas bakteri dan enzim pembusukan dalam tubuh akan mengurai jaringan, dan maka hasil akhir metabolismenya itu adalah gas sembusukan. Gas-gas sembusukan ini akan masuk ke rongga-rongga perut dan juga sela-sela jaringan tubuh. Ini yang menyebabkan jasad korban membengkak. Adanya gas dalam jumlah cukup banyak di tubuh korban membuat tubuh korban akhirnya terangkat ke atas air. Dan batu-batu yang ditaruh di saku bajunya korban tidak cukup berat untuk menahan tubuhnya korban. Pihak yang berwenang langsung menyelidiki kasus yang sangat mengerikan ini. Yang pertama mereka lakukan adalah mengidentifikasi korban. Dengan cepat pihak yang berwenang dapat mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Ellison, gadis berusia 19 tahun. Setelah berhasil mengidentifikasi Ellison, pihak yang berwenang kemudian mengabarkan hal ini kepada keluarga Ellison. Sudah pasti keluarga korban merasa sedih sekaligus marah karena kondisi anak mereka yang sangat mengenaskan. Dengan tegas orang tua Ellison berkata, bagaimanapun caranya kami mau anak kami mendapatkan keadilan. Dari orang tuanya diketahui kalau Ellison ini adalah seorang anak remaja yang aktif dan punya banyak kegiatan. Dia sangat baik, ceria dan disukai sama teman-temannya. Ellison ini sering bepergian ke berbagai tempat. Beberapa hari sebelum ditemukan meregang nyawa, Ellison izin kepada orang tuanya untuk ketemu dengan kasihnya. Tapi sampai malam hari Ellison gak juga pulang ke rumah. Orang tua Ellison khawatir, dia teleponlah pacarnya si Ellison. Tapi saat itu pacarnya Ellison malah kaget, dia bilang, loh Ellison sudah pulang dari tadi.
Mendengar hal itu, orang tua Ellison semakin panik. Mereka melaporkan hilangnya Ellison ke pihak yang berwenang. Mereka berharap mendapatkan kabar baik. Ellison ditemukan dalam keadaan selamat, tapi sayangnya harapan tinggal harapan. Pihak yang berwenang pun kemudian memulai penyelidikan dari jalur Ellison pulang. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, Ellison ini biasa pulang dengan naik kereta. Pihak yang berwenang mencari beberapa petunjuk di sekitar stasiun tempat Ellison biasa naik turun kereta. Sayangnya nggak ditemukan apapun yang mengarah pada hilangnya Ellison. Belum selesai kasus Ellison ini ditangani, tiba-tiba aja ada kabar buruk lain. Seorang remaja perempuan ditemukan meregang nyawa di dekat jalur kereta. Remaja perempuan ini meregang nyawa dengan cara yang sangat mengerikan. Tubuhnya dibakar dan dibiarkan tergeletak begitu aja di jalanan. Pihak yang berwenang langsung hubungan kejadian ini dengan kasus Ellison. Alasannya karena ada beberapa pola yang sama dalam kasus dua orang ini. Yang pertama, korban sama-sama perempuan. Ada luka tekan di leher kedua korban. Dan ada tanda-tanda perlakuan tidak senonoh terhadap korban. Bedanya kalau luka di leher Ellison disebabkan akibat kain bajunya sendiri. Sementara korban terbaru itu karena adanya sebuah ikat pinggang yang melilit di lehernya. Pihak yang berwenang semakin gencar untuk mencari pelaku tindakan mengerikan ini. Karena ternyata berita tentang tindak kejahatan menghilangkan nyawa ini sudah menyebar luas. Banyak warga yang sudah resah dan merasa takut karena dua kejadian tersebut. Pihak yang berwenang sebenarnya punya satu kandidat sebagai tersangka, seorang laki-laki bernama John. Kok bisa John ini menjadi kandidat tersangka? Sebelumnya John pernah ditahan karena kasus yang sama dengan dua kasus yang diselidiki oleh pihak yang berwenang. John sudah melakukan penyiksaan berupa fisik, psikologis, dan juga penghilangan nyawa terhadap istrinya sendiri. John ini tadinya adalah seorang mantan pengusaha kayu sebelum dia ditangkap karena kejahatannya. Saat ditangkap, John sempat mengatakan kata-kata yang cukup aneh. Dia berkata kalau pelecehan adalah insting natural dari seorang pria. Seakan-akan dia membenarkan tindakan kejinya tersebut. Pada akhirnya John menerima hukuman dan baru saja bebas beberapa bulan sebelum ditemukan kedua jasad tadi. Pihak yang berwenang kemudian memanggil John ke kantor untuk dimintai keterangan. Mereka menanyakan aktivitas John akhir-akhir ini. John menjawab kalau dia sedang kembali membangun bisnisnya dan juga menata hidupnya lagi. John mengaku sudah bertobat, dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan dia sadar kalau tindakannya dulu itu salah. Mendengar pernyataan John, pihak yang berwenang pun memperbolehkan John untuk pulang. Walaupun mereka juga tetap mewaspadai dan mencurigai tindak tanduknya si John tadi. Tiba-tiba aja pihak yang berwenang dikejutkan dengan penemuan jasad yang ketiga. Kali ini kejadiannya terekam jelas di CCTV sebuah stasiun. Di CCTV terlihat korban yang merupakan seorang perempuan diseret paksa oleh dua orang pelaku yang sepertinya laki-laki. Saat itu keadaan sekitar korban memang sedang sepi karena sudah larut malam. Setelah itu kejadian tersebut sayangnya menghilang dari jangkauan CCTV stasiun. Jasad korban kemudian ditemukan tidak jauh dari area stasiun. Saat dia periksa, korban mengalami tindakan tidak senonoh sebelum meregang nyawa. Korban juga lagi-lagi dihilangkan nyawanya dengan cara ditekan dengan kuat di bagian lehernya. Kali ini, pihak yang berwenang langsung mencoba mengidentifikasi para pelaku melalui CCTV stasiun tadi. Walaupun wajah kedua pelaku ini tidak dapat dikenali, ada ciri fisik yang menonjol dari keduanya. Salah satu pelaku bertubuh pendek dan lainnya itu tinggi besar. Pihak yang berwenang kembali menghubungkan hal ini kepada John. Karena salah satu ciri khasnya fisiknya John ini yang cukup menonjol adalah tubuhnya pendek. Titik terang pun muncul setelah pihak yang berwenang berhasil menangkap John lagi. Dan teman-teman tahu, saat itu John sedang mencoba melakukan perlakuan tidak senonoh kepada seorang remaja perempuan. Jadi kata-kata bahwa dia sudah bertobat, dia ingin menjadi orang lebih baik, dia tidak ingin mengulang kejahatannya, semua itu nggak benar. Akhirnya, setelah terus-menerus ditekan oleh pihak yang berwenang, John akhirnya mengaku. Masalahnya, John mengaku kalau dia adalah salah satu pelaku dari 3 kasus mengerikan tersebut. Yang berarti John punya rekan dalam melakukan tindakan jahatnya itu tadi. Dan saat itu dengan sedikit arogan, John berkata dia dan rekannya ini sangat teliti dan hati-hati dalam melakukan aksi mereka. Pertama-tama, John dan rekannya melakukan aksi mereka saat malam hari ketika jalanan sudah sepi. Dan kebetulan, kebanyakan jalanan sepi itu ada di wilayah jalur kereta.
Mereka juga menentukan orang-orang yang potensial untuk menjadi korban. Biasanya korban mereka adalah perempuan-perempuan muda yang sedang berjalan sendirian. Korban pertama yaitu Ellison. John dan rekannya menculik dan melakukan tindakan tidak senonoh pada gadis tersebut. Setelah merasa puas, John dan rekannya bertindak lebih jauh lagi. Mereka mendorong Ellison dari atas jembatan sampai gadis tersebut jatuh ke sebuah sungai. Dengan harapan Ellison akan tenggelam. Tapi ternyata Ellison bisa berenang. Ellison berenang ke pinggir sungai untuk menyelamatkan diri. Tapi sayangnya lagi teman-teman, John dan rekannya ini sudah menunggu Ellison di pinggir sungai. Mereka tarik Ellison dari dalam sungai dan mereka merobek sebagian kecil dari bajunya. John dan rekannya kemudian melilitkan sebagian kecil baju Ellison ke leher sang gadis. Mereka tarik sekuat tenaga sampai Ellison nggak bisa bernafas. Akhirnya Ellison pun meregang nyawa. John dan rekannya kemudian memasukkan beberapa batu ke kantong baju Ellison dan menenggelamkan jasadnya ke sungai. Untuk korban kedua, John dan rekannya sudah melihat korban dari jauh. Saat itu si korban ini sedang naik sepeda. John dan temannya pun menyiapkan semacam perangkap untuk melancarkan aksi mereka. Mereka mengaitkan sebuah kawat ke dua pohon yang ada di jalan tersebut. Ketika korban melewati jalan itu, dia tersangkut kawat dan terjatuh. Dan melihat korban terjatuh, John dan rekannya mulai melakukan tindakan tidak senonoh di jalan yang memang sedang sepi. Seperti pada Ellison, korban kali ini juga ditekan lehernya dengan sangat kuat. Tapi bukan dengan bajunya, tapi dengan ikat pinggang. Dan gak cuman itu, John dan rekannya juga beberapa kali menghantam wajah korban menggunakan sebuah batu. Hantaman batu berkali-kali pada bagian wajah menyebabkan cedera serius dan juga permanen pada wajah akibat patahnya tulang-tulang di bagian wajah. Benturan keras di bagian wajah juga berdampak pada otak, menyebabkan gegar otak atau bahkan kerusakan otak yang permanen. Dan jika sampai terjadi kebocoran cairan tubuh pada otak, maka keadaan ini bisa mengancam nyawa. Kalau hantaman mengenai mata bisa menyebabkan patah tulang di area tulang-tulang mata. Sudah pasti berpotensi terjadinya kecacatan yang permanen. Kalau rahang atau hidung yang rusak parah, korban bisa mengalami kesulitan bernapas karena sumbatan jalan napas akibat serpihan tulang yang masuk ke tenggorokan. Kalaupun korban berhasil selamat, proses pemulihannya akan memakan waktu yang cukup lama. Karena cedera pada rahang juga menyebabkan kesulitan bicara atau mengunyah makanan. Jika aliran cairan tubuh ke bagian wajah terganggu, maka kulit wajah bisa rusak. Bisa-bisa sebagian itu harus diangkat atau diamputasi. Setelah korbannya meregang nyawa dengan tragis, ternyata John dan rekannya mencari cara untuk menyingkirkan jasad korban. Akhirnya mereka putuskan untuk membakar jasad korban. Dan dengan teganya, John dan rekannya ini meninggalkan si korban ini begitu aja dalam keadaan terbakar. Sementara korban terakhirnya ini langsung diculik oleh John dan rekannya begitu korban keluar dari stasiun. Yang mereka nggak tahu ternyata aksi mereka terekam kamera CCTV. Setelah John memberikan pengakuan, pihak yang berwenang minta John untuk menyebutkan siapa teman yang menjadi rekan John dalam kejahatan ini. Tapi saat itu John gak mau mengaku milih untuk bungkam. Pihak yang berwenang pun sempat kesulitan untuk melanjutkan penyelidikan. Mereka akhirnya memanggil seorang psikolog forensik untuk mengetahui apa isi pikiran John. Buat teman-teman yang belum tahu, psikologi forensik adalah cabang psikologi yang diterapkan dalam sistem hukum untuk memahami perilaku kriminal atau kejahatan. Psikolog forensik juga bertugas mengevaluasi kondisi mental tersangka, membantu investigasi, dan juga memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Psikolog forensik berperan dalam menilai kecakapan hukum terdakwa, menganalisis motif kejahatan, dan juga menyusun profil kriminal, dan juga membantu rehabilitasi pelaku dan korban. Bidang ini juga digunakan dalam kasus-kasus seperti tindak pidana penghilangan nyawa, tindakan tidak senonoh, penipuan, dan masih banyak lagi. Dengan tujuan membantu proses peradilan yang lebih adil dan juga berbasis ilmu pengetahuan yang pasti. Dan pada akhirnya John pun mengaku siapa yang sudah membantunya. Orang itu bernama David, dan David ini adalah sahabat John sendiri. John dan David pertama kali ketemu ketika mereka masih sekolah. Semenjak saat itu mereka menjadi sahabat baik karena menunjukkan ketertarikan menyimpang yang sama. Jadi sejak masih muda mereka berdua sudah menunjukkan perilaku yang menyimpang. Salah satunya ketika mereka menghilangkan nyawa seekor landak liar. Landak liar itu mereka sakiti cukup lama sebelum akhirnya meregang nyawa. Dan setelah itu mereka berdua ketawa-ketawa dengan puasnya. Persahabatan aneh mereka ini berlanjut hingga dewasa.
Dan bersama-sama mereka mulai melakukan serangkaian kejahatan yang lebih parah lagi. Mereka gak puas dengan menyakiti binatang. Mereka mulai mengincar wanita-wanita muda untuk diperlakukan tidak senonoh dan kemudian hilangkan nyawanya. John mengaku kalau dia dan David sudah melakukan banyak tindakan tidak senonoh dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Dengan cepat, pihak yang berwenang pun langsung mencari David. Mereka gak mau kalau ada korban selanjutnya selagi David masih berkeliaran. Dan David baru ditemukan 10 tahun kemudian oleh pihak yang berwenang. Tapi kenapa ya pihak yang berwenang membutuhkan waktu begitu lama untuk menemukan David? Diketahui kalau saat itu David sering berganti-ganti identitas. Sehingga satu hari John membantu pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi David. Barulah David berhasil ditangkap. Awalnya saat ditangkap, David tidak mengakui perbuatannya. Tapi karena bukti-bukti yang sangat kuat, David tidak bisa mengelak lagi. John dan David pun dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Kasus ini terjadi di Inggris di sekitar tahun 1980-an. Dan sampai saat ini John dan David masih menjalani hukuman mereka. Teman-teman, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya mengenali tanda-tanda awal perilaku berbahaya sebelum berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius. Secara nggak sadar, kadang perilaku-perilaku yang menyimpang seperti yang dilakukan oleh John dan David ketika mereka muda itu dianggap sepele oleh sebagian orang. Mungkin saat mereka menghilangkan nyawa seekor landak, orang yang mengetahui hal itu menganggap yang mereka lakukan itu adalah ya kenakalan remaja yang biasa. John dan David sendiri mungkin sadar akan perilaku mereka yang menyimpang. Tapi sayangnya bukannya mencari bantuan psikolog atau psikiater, mereka malah saling mendukung dan mewajarkan tindakan mereka yang menyimpang. Sampai akhirnya semua terlambat. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa yang namanya kejahatan bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja.